Bab 501. Mengalahkan. Penguasaan teknik luar angkasa Jeksu memang luar biasa, namun dengan mata gelap, ia tidak bisa lepas dari tatapan Erikin. Boom! Lengan bawah Erikin tertekuk dan tinju emasnya terlempar ke udara. Kekuatan Ki yang mendominasi dan ganas langsung mengejutkan Jeksu, yang bersembunyi di ruang hampa, hingga muntah darah. Apakah kamu pikir kamu bisa menghindari mataku? Melalui kehampaan, Erikin menatap dingin ke arah Jeksu. Bagaimana mungkin? Jeksu bingung dan ilmu sihirnya langsung mati. Erikin melangkah keluar dan melambaikan tinjunya yang ganas. Setiap pukulan sangat akurat, kecepatan dan kekuatan yang tak tertandingi di dunia, untuk menghancurkan potensi dekaden, menyapu dunia. Wow! Dalam semangat ini, Jeksu langsung terkejut. Dia memuntahkan darah di mulutnya, seolah-olah dia menderita luka dalam yang serius. Boom! Pukulan lain dari Erikin mengenai tubuh Jeksu. Pukulan ini memiliki kekuatan luar biasa. Tubuh Jeksu tiba-tiba hancur. Daging dan darah hitam bertebaran di tanah, dadanya langsung terpental beberapa sentimeter. Berhasil kena. Para penonton di kejauhan meledak dalam sorak-sorai kegembiraan. Di tengah keramaian, Enrizu memandang dengan terkejut. Dia semakin terkejut dan bersemangat. Erik sama sekali tidak menggunakan semua kekuatannya. Enrizu berbisik, apakah Grand Superior Master benar-benar merupakan titik tolak fisik emas ajaib? Tidak ada yang tahu dari keluarga mana Enrizu berasal, tapi dia tahu sangat banyak hal. Dia memeriksa informasi tentang fisik emas ajaib dari buku-buku kuno, tak tertandingi setelah Big Grand. Meski Grand Superior Master masih jauh dari Big Grand, tapi merupakan orang yang bisa dilatih. Seperti yang diduga Enrizu, Eriki tidak menggunakan semua kekuatannya. Dia sepertinya sedang menguji batasan Jeksu, atau batasan pria dalam diri Jeksu. Tinju 9 langkah. Jeksu meraung dan tiba-tiba melangkah. Langkahnya sangat aneh, setiap langkah sepertinya menginjak beberapa simpul, dan setiap langkah yang diambilnya akan mengeluarkan tinju. Aura di tinjunya naik dengan cepat, dan pada saat pukulan keempat, itu telah mencapai situasi yang tak tertandingi. Seluruh langkah dari 9 langkah, di udara benar-benar mengembunkan 5 tinju besar. 9 tinju saling tumpang tindih, momentum memenuhi langit meledak. Jurus tinju Sage. Erikin tidak takut, dia memegang tinju emas dan menghadapinya. Jurus tinju Sage adalah seni kuno, dan misterinya tak terduga. Namun, setelah penyederhanaan Erikin, ia telah mencapai kesesuaian yang sempurna dengan tubuhnya. Saat tinju ini dilakukan, sepertinya ada kekuatan untuk menghancurkan gunung dan sungai di antara kedua tangan. Sekarang, Erikin, yang telah melangkah ke Grand Superior Master, penuh dengan kekuatan suci saat dia melakukan ini. Kekuatan ini membuat orang tidak bisa menahan diri untuk menyembah, seolah menghadapi Tuhan yang nyata. Roh hitam itu pecah menjadi celah besar dalam sekejap. Seluruh gunung Kunlun tampak berdengung. Kerikil membelah langit dan langsung menuju ke langit. Tiba-tiba, rasa bahaya yang ekstrim menghampiri, dan Erikin dengan jurus penyingkat jarak, dan tubuhnya tiba-tiba bergerak ratusan meter jauhnya. Saat dia pergi, ruang di bawah kakinya tiba-tiba hancur, memperlihatkan bercak kehampaan hitam. Ini adalah rahasia luar angkasa yang digunakan oleh Jeksu dalam upaya untuk menelan Erikin. Hanya pada saat inilah semua orang mengerti bahwa Jeksu saat ini telah dipaksa hingga batas. Dia hampir mengorbankan semua ilmu sihir, tapi tetap tidak bisa mengenai Erikin sama sekali. Ring. Saat itulah tubuh Erikin tiba-tiba menghilang. Dengan jurus penyingkat jarak ia mendatangi Jeksu dalam sekejap mata. Telapak tangan hitam dan emas memenuhi langit, seperti awan emas, menutupi tubuh Jeksu di bawahnya. Kekuatan telapak tangan ini tidak tertandingi, mengandung Erikin yang tak terkalahkan. Bahkan jika dia tidak dapat membunuh Jeksu, setidaknya dapat menghancurkan tubuhnya. Tetapi saat ini, lubang hitam besar muncul di atas Jeksu, dan tangan Erikin ditelan oleh lubang hitam dalam sekejap. Hah! Erikin mengangkat alisnya dan berkata, teknik luar angkasa ini benar-benar terampil. Wajah Jeksu tidak bisa terima.
Dia telah memainkan hampir semua skill membunuh, tapi dia masih tidak bisa mengguncang Eric Kin sedikitpun. Di sisi lain, Eric Kin tetap kalem, seolah sedang memprovokasi. Hal ini sulit diterima oleh Jae-Soo. Dia bekerja keras untuk masuk ke tingkat Grand Superior Master, mengalahkan Eric Kin dan memulihkan harga dirinya yang hilang. Namun, sekarang dia menemukan bahwa perbedaan kekuatan antara mereka tidak berkurang sedikit pun, malah semakin besar. Ring. Akhirnya Jae-Soo tidak berani gemetar lagi. Dia mengorbankan penglihatannya yang hitam, dan nafasnya langsung naik ke atas. Bayangan hitam kematian tergantung di belakang Jae-Soo. Sabit besar melayang di udara, dan aura hitam naik tiba-tiba, menyelimuti aura emas dari Eric Kin. Nafas ini membuat orang merasa kedinginan, dan semua emosi tampak menjadi sangat rendah dalam sekejap. Tapi hati semua orang sedikit heboh. Karena beberapa hari yang lalu, saat bertarung melawan Teddy, Teddy lah yang pertama menunjukkan penglihatannya. Tetapi hari ini, situasinya tampaknya terbalik. Itukah penglihatan orang itu? Eric Kin memandang dewa kematian yang menjulang tinggi dan tanpa sadar menyentuh dagunya. Besar juga. Eric Kin tertawa. Eric, mati saja kamu. Jae-Soo tidak bisa mendengar penghinaan dari Eric Kin, berteriak, dan mendekat ke arah Eric Kin sambil menggerakkan penglihatan. Dewa kematian yang besar itu melambaikan sabit dan mengarahkannya ke leher Eric Kin. Eric Kin bertanya dengan dingin, hanya ini. Setelah selesai bertanya, Eric Kin mengepalkan tangan emasnya dan mendekat ke sana dengan tubuhnya. Boom! Kekuatan emasnya langsung membuat sabit ini mundur jauh. Sedangkan Jae-Soo langsung memuntahkan darah. Apakah ini adalah penglihatan? Penyindiran di wajah Eric Kin tidak tertutupi, seperti ini saja. Hati Jae-Soo sudah tidak tahan lagi. Setelah menunjukkan penglihatan, bisa-bisanya tidak mengubah hasil pertarungan. Eric Kin hanya menggunakan tubuhnya saja, sudah bisa memundurkan penglihatannya. Ini membuktikan, kemampuan Jae-Soo dan Eric Kin, bahkan melebihi perbedaan kemampuan Teddy dan Jae-Soo. Ayo sini, biar aku lihat kamu masih mempunyai kemampuan seperti apa. Eric Kin berkata dingin. Jae-Soo tidak sudi, sekali lagi menggerakkan penglihatan besar dan teriak dengan marah. Eric Kin berkata sambil tersenyum dingin, penglihatan. Hari ini aku mau menghancurkanmu. Shoot. Eric Kin mengepalkan tangan emasnya. Dengan kekuatan hebat, bertarung dengan penglihatan dewa kematian itu. Melihat kehebatan Eric Kin, terlihat tidak memiliki lawan, meskipun menghadapi penglihatan dewa kematian, juga sama sekali tidak kesulitan, bahkan membuat penglihatan itu mundur. Ah! Eric Kin menengadahkan kepala dan teriak, melambaikan tinju ke sabit hitam itu. Sabit itu di bawah kekuatan itu, bisa-bisanya langsung dihancurkan. Bersambung. Terima kasih telah menonton video ini sampai akhir. Jangan lupa subscribe dan nantikan kisah episode selanjutnya hanya di Novel Story. Salam.